Ya, selamat malam Kakak PJA yang terkasih dan juga teman-teman dari Komisi Remaja Pemuda maupun juga teman-teman dari kelas pra-remaja. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Ini nggak apa-apa ya, aku yang langsung buka ya. Nggak apa-apa ya, aku yang langsung buka ya Kak Er ya. Iya, nggak apa-apa. Kan ini memang di gurunya malam ini. Baik, kakak pengurus dulu yang ada yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pengurus dulu. Ya, malam hari ini kita akan bersama-sama lebih ke sinau bareng ya kakak kasih karena sesuai dengan rencana dari kakak pengurus yang dihasilkan dalam keputusan rapat di beberapa waktu kemarin bahwa mulai 19 September kebaktian anak akan full dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting dan akan juga di beberapa kelas akan dibuat metode breakout room sehingga ada sebuah kebutuhan di mana kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal apa itu fasilitas breakout room yang selama ini sudah ada di dalam Zoom Meeting dan bagaimana kita juga mengoptimalkan keberadaan Zoom Meeting ini sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah komisi kita. Memang sejak awal harapanku adalah bahwa apa namanya sinau bareng ini lebih banyak diikuti oleh kakak PJA karena kakak PJA yang nantinya akan berperan lebih besar di dalam pelayanan kebaktian anak ini tentunya juga dengan bantuan dari teman-teman KPR maupun juga teman-teman pra remaja yang akan menjadi host dan co-host dan nanti kita akan berlatih bersama-sama bagaimana kita masuk ke breakout room, terus bagaimana juga kita membuat breakout room, terus apa sih peranan kita sebagai host dan co-host, aku akan mereview sedikit dan apa saja yang harus kita lakukan ketika misalnya kita memulai kebaktian anak itu masuk lebih awal, apa yang harus kita lakukan pada anak-anak yang sudah datang, apakah hanya membiarkan mereka terdiam saja, mereka ramai sendiri, atau ada hal-hal lain sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya ada sebuah interaksi yang kuat di sana antara kita sebagai PJA, sebagai host dan co-host bersama dengan anak-anak atau teman-teman yang mengikuti kebaktian anak sehingga kelasnya tidak sepi dan tetap akan selalu hidup. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai sinau bareng ini di dalam doa. Aku minta tolong Kak Naning ya untuk membuka di dalam doa. Mari kakak kita mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau telah kumpulkan kami melalui daring ini. Kami mau belajar bareng ya Bapa untuk kami melayani-Mu agar kami apa yang kami pelajari ini bisa kami sampaikan kepada adik-adik kami besok. Kami koordinasikan bersama kakak-kakak semua sehingga kami bisa lancar dalam memberikan sekolah minggu pada tanggal 19 besok. Terima kasih Tuhan, kami berserah semuanya hanya ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Naning. Kita akan memulai, Kakak dan teman-teman kasih, aku akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, aku memberi judul apa namanya sinau bareng pada malam hari ini. Sebenarnya bukan aku sih kakak yang akan menjadi pembicara, tetapi karena ada satu dan lain dua hal yang pembicara yang sesungguhnya ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga aku dimintain tolong untuk memberikan apa namanya sinau ini. Jadi aku kan nanti lebih banyak mengajak kita semua untuk praktek karena Zoom meeting ini direkam kakak, tetapi aku belum tahu kapan bisa mengunggah rekaman ini ke YouTube karena aku harus berbagi minggu ini lumayan padat karena pastinya rekaman ini nanti harus diedit terlebih dahulu di beberapa bagian supaya akan lebih optimal untuk dipakai belajar kembali.
Oke, kakak dan saudara saya yang kasih, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama. Kita akan melihat lebih dahulu sebenarnya itu apa sih peranan host dan co-host dalam sebuah pertemuan di aplikasi Zoom Meeting. Kakak, host itu adalah fasilitator utama dalam sebuah pertemuan di Zoom Meeting. Artinya itu host itu punya hak mutlak untuk menjalankan semua fasilitas yang terdapat dalam aplikasi ini. Dan jumlah host itu hanya satu. Itu jadi di seluruh aplikasi Zoom Meeting yang berbayar, maka host itu pasti hanya satu karena dia yang bisa membuka sebuah pertemuan secara virtual ini dan juga bisa mengakhiri pertemuan ini secara virtual sehingga dia punya hak mutlak untuk memakai semua fasilitas yang disediakan di dalam aplikasi ini sehingga dengan hak mutlak itu maka dapat dikatakan host itu sebagai pengendali dari setiap pertemuan yang diadakan melalui Zoom Meeting ini. Tetapi bukan berarti host tidak perlu bantuan. Biasanya host itu perlu bantuan kalau misalnya peserta dalam sebuah pertemuan atau acara yang memakai Zoom Meeting itu jumlahnya sangat banyak. Untuk itulah ada yang namanya co-host. Co-host itu adalah fasilitator pendamping yang membantu host untuk melakukan fungsi-fungsi host, tetapi tidak semutlak seperti seorang host. Jadi co-host bisa menjalankan fungsi seperti admin, menjalankan fungsi share screen, menjalankan fungsi untuk membuat breakout room, menjalankan fungsi untuk merekam, dan lain sebagainya, tetapi tidak semuanya, sangat terbatas sekali. Dan jika jumlah host itu hanya satu, maka jumlah co-host itu lebih dari satu. Dalam sebuah pertemuan bisa jadi kalau hostnya ingin semuanya jadi co-host bisa, semua peserta itu jadi co-host itu bisa semua, atau mungkin ada dalam sebuah kepanitiaan yang membuat sebuah pertemuan melalui Zoom Meeting, misalnya butuh 5 co-host, maka host akan menetapkan 5 orang yang akan menjadi co-host. Kalau kakak memperhatikan, juga teman-teman memperhatikan di dalam beberapa kebaktian anak kita melalui Zoom Meeting ini, maka pasti host akan mengajak beberapa untuk menjadi co-host. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah misalnya ketika host itu diminta untuk share screen. Jadi ketika kebaktian berlangsung, kalau ada yang terlambat masuk kan, kalau sudah share screen, menjalankan video atau menjalankan PowerPoint, itu akan mengganggu sekali kalau misalnya tiba-tiba ada notifikasi masuk, ada yang ingin masuk tetapi terlambat. Nah, itu adalah fungsi co-host nantinya. Nah, seperti ini. Ada barusan masuk, sedangkan aku memang sengaja belum menetapkan co-host di sini. Nah, nanti co-host, teman-teman co-host itu fungsinya seperti ini, akan menolong aku misalnya yang sedang berbicara, sekaligus juga menjadi host sebagai operator juga untuk mengadmit atau mengizinkan masuk peserta lain yang terlambat untuk memasuki sebuah pertemuan. Sebentar, aku admit dulu. Nah, seperti itu fungsi co-host. Tetapi bisa juga misalnya co-host itu dimintain tolong untuk menjalankan slide atau menjalankan sebuah video atau share screen. Nah, itu juga bisa minta bantuan co-host. Atau co-host mungkin nanti menerbitkan link-link yang bisa dimunculkan di live chat. Kalau itu sih sebenarnya semuanya bisa, tetapi biasanya itu fungsi co-host di sana. Jadi co-host itu lebih kepada fasilitator pendamping yang akan menolong atau membantu host untuk melakukan fungsi-fungsi host, tetapi fungsinya sangat terbatas. Contoh yang lain misalnya yang tidak bisa dilakukan oleh co-host, tetapi hanya bisa dilakukan oleh host adalah ketika kita ingin menyiarkan secara langsung acara kita melalui Zoom Meeting atau live streaming, baik itu di YouTube maupun Facebook, atau mungkin memakai stream key dari penyedia pihak ketiga seperti Restream yang biasanya kita pergunakan selama ini, maka itu yang bisa melakukan hanya host saja. Co-host tidak bisa untuk melakukan siaran langsung atau live streaming melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Sehingga hal ini harus kita pahami bersama karena ini adalah hal mendasar di dalam sebuah pertemuan melalui Zoom Meeting. Sehingga kita nggak bingung nantinya kalau aku jadi co-host apa sih apa yang bisa aku lakukan, atau nanti kita nggak istilahnya sebentar masih ada yang masuk lagi. Jadi
nantinya itu kita tidak akan kebingungan ketika kita diminta untuk jadi co-host, sehingga kita tahu peranan kita apa, terus ketika kita juga diminta jadi host, kita tahu peranan kita bagaimana. Dan ada fungsi yang lain, kakak dan saudara yang kasih, yang sebenarnya itu jarang sekali diulas, dan ini menjadi sebuah pengalamanku sebenarnya. Semakin banyak co-host itu, maka semakin host itu semakin dimudahkan dalam pembagian resource untuk jaringan internet. Jadi kalau misalnya cuma semua tertumpu di host saja, itu terkadang itu bisa membuat pertemuan atau acara di Zoom meeting itu agak melambat. Ada distrak biasanya yang muncul kalau misalnya semua tertumpu di host, apalagi jumlah pesertanya sangat banyak sekali. Tapi kalau misalnya sudah ada co-host, maka resource jaringannya itu akan terbagi ke beberapa co-host yang dimintain tolong di dalam sebuah pertemuan. Dan memang untuk menjadi host dan co-host itu harapan idealnya adalah jaringan internetnya bukan hanya kuat, tetapi stabil. Memang yang pertama adalah harus kuat, tetapi bukan hanya kuat, karena ketika jaringan internet kuat itu belum tentu stabil. Bisa jadi di beberapa waktu dia bisa sangat tinggi sekali koneksinya, tetapi tiba-tiba secara tidak kita ketahui langsung down di beberapa waktu. Sehingga yang penting, meskipun misalnya jaringan internetnya mentok cuma sekitar 5 Mbps atau mungkin 2 Mbps, asalkan jaringan itu stabil, itu tetap akan bisa menolong sebuah pertemuan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, kakak dan teman-teman yang kasih, fungsi dasar sebagai host dan co-host ini harus kita pahami terlebih dahulu, supaya kita nantinya bisa menjalankan fungsi kita sebagai host dan co-host dengan baik. Nah, berikutnya, aku akan lanjut dulu. Nah, berikutnya kita akan masuk, karena ini yang dibutuhkan di dalam kebaktian 19 September nanti, kita akan mulai mempergunakan fasilitas breakout room. Maka malam hari ini kita akan berfokus kepada ini, dan kita nanti akan studi kasus bersama, kita akan praktek bagaimana cara kita membuat breakout room, dan bagaimana kita nanti menjalankan dan masuk keluar sebagai peserta di dalam breakout room, sehingga nanti ketika kita menyampaikan pada anak-anak, kita akan lebih mudah membagikan ilmu ini. Nah, kakak dan teman-teman yang terkasih, breakout room itu adalah sebuah fasilitas yang ada di Zoom meeting untuk membagi peserta pertemuan ke dalam beberapa ruang virtual dalam waktu bersamaan. Dan fasilitas ini biasanya itu hanya terdapat pada akun Zoom yang berbayar. Jadi akun Zoom yang free itu setauku tidak memiliki fasilitas breakout room ini. Dan ini yang sangat menguntungkan kita sebenarnya. Kalau misalnya kita mengadakan sebuah rapat misalnya, terus kita ingin berdiskusi di masing-masing seksi, maka fasilitas breakout room ini sangat menolong sekali. Jadi ketika kita berjumpa bersama di sebuah main room, lalu kita ingin berdiskusi di masing-masing seksi atau masing-masing bagian dalam sebuah kepengurusan organisasi, kita bisa minta tolong host untuk atau co-host untuk membuatkan breakout room. Nanti kita tinggal join ke sana dan kita bisa diskusi sesuai dengan seksi atau bagian dalam sebuah organisasi di fasilitas rapat itu. Nah, ini juga yang nantinya kita akan pakai fasilitas ini, breakout room ini, ketika kebaktian anak, sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam rapat beberapa waktu yang lalu. Sehingga dalam waktu yang bersamaan beberapa kelas kita bisa mengadakan kebaktian bersama. Mungkin nanti bisa diatur sesuai dengan kreativitas kakak-kakak, apakah dari awal sudah langsung masuk ke breakout room, ataukah hanya mulai ketika cerita masuk ke breakout room sampai selesai, nanti dari pujian berhimpun sampai dengan doa pelayanan firman akan bersama-sama terlebih dahulu di main room, nanti silahkan. Tapi fasilitas ini memang sangat menolong ketika kita memiliki kebutuhan untuk memfokuskan teman-teman atau adik-adik kita sesuai dengan konteks usia mereka. Dan yang menjadi catatan dasarnya, kakak dan teman-teman yang terkasih, bahwa breakout room ini hanya dapat dibuat dan dijalankan oleh host dan co-host.
Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi tidak semuanya itu bisa menjalankan breakout room. Breakout room hanya dapat dibuat dan dijalankan oleh host dan co-host. Jadi kalau nanti kakak-kakak, misalnya kakak-kakak wali kelas atau kakak-kakak tim pengajar di masing-masing kelas ingin bisa memasukkan atau mengizinkan adik-adik sesuai dengan kelas mereka masuk ke kelas kita, maka harus jadi co-host terlebih dahulu. Nah, nanti co-host yang akan menolong host. Jadi misalnya hostnya nanti yang tetap berjaga di main room, maka co-host yang nanti yang akan bisa mengadmit atau menentukan, oh ini nanti misalnya Arya masuk kelas Efrata, Jonas masuk kelas Bethlehem misalnya nih ya, teman-teman, nanti itu co-host yang akan bisa melakukannya. Dan bagaimana cara membuatnya? Nah, kan teman-teman Bekasi, ini berikut teorinya, nanti kita akan praktekkan. Ya, fasilitas breakout room ini kalau kita memperhatikan layar Zoom kita, kan sudah Bekasi, itu biasanya akan muncul, ini yang host sama co-host ya, yang bisa melihat biasanya itu akan muncul di sebelah tombol record. Jadi ini ada tulisan breakout room, maka kalau ingin membuat kita harus klik terlebih dahulu. Klik tombol breakout room ini, setelah klik ikon breakout rooms, maka akan muncul kotak dialog seperti di samping. Lalu kita bisa menentukan berapa banyak sih breakout room yang akan kita buat. Kalau kakak butuh 100 breakout room, buat aja, ketik aja kata angka 100 isinya. Atau kalau mungkin butuh 20 breakout room, ketik saja angka 20 di kotak antara tulisan create dan breakout room ini. Karena nanti secara ketika kita sudah menentukan berapa banyak breakout room yang kita butuhkan dan kita create, maka akan muncul breakout room sejumlah yang kita tentukan ketika kita menuliskan angka di kotak dialog ini. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kakak, sorry tadi aku agak kecepatan. Kalau kecepatan diinterupsi saja, nggak apa-apa. Nanti kalau perlu diulang di bagian mana, aku akan mengulangnya. Aku akan stop share terlebih dahulu. Gimana kakak-kakak, teman-teman? Apakah terlalu cepat atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau sudah jelas boleh beri tombol reaction ya. Tapi kalau belum jelas silakan open mic atau mungkin pakai reaction raise hand supaya nanti aku bisa tahu. Ya, aku Oke. Ya, itu tadi kan breakout room, kita suruh ngisi. Terus misalkan ini membayangkan aja nih jadi host kelas besar dan Emmaus. Di situ kan ada murid kita kelas besar, ada Emmaus. Emmaus kan kalau secara absensi 25, tapi kalau di yang datang hari itu kan kita nggak tahu nih jumlahnya berapa Emmaus. Nah ini gimana? Kita mau menentukan, misalkan ini nanti biar milih ke Emmaus, oh ini biar masuknya ke kelas besar. Ini maksudnya 20 tuh, misalkan tadi ya 20 gitu tuh pesertanya atau subnya. 20 ruangan Kak. 20 breakout room, iya, 20 breakout room. Oh, bukan 20 pesertanya. Jadi kalau pesertanya mau berapapun bisa, asal sesuai total jumlah kapasitas Zoom yang kita miliki. Kalau misalnya 100 ya nanti mentok maksimal 100, tetapi itu akan dibagi misalnya nanti Emmaus 20, terus kelas besar misalnya 50, ya itu nanti bisa langsung memilih sesuai di ruangannya masing-masing. Jadi yang tadi di kotak dialog ini, setelah aku share screen lagi ya. Nah, di kotak dialog ini adalah jumlah room-nya, KR, bukan jumlah pesertanya. Kalau nanti pesertanya bebas memilih atau kita yang tentukan untuk masuk ke ruangan mana. Itu, KR. Oke, kan berarti kalau yang jam 11 itu kan ada dua, berarti dua kelas ya, mau kelas besar sama Emmaus. Iya, berarti di sini create-nya adalah dua breakout room. Nah, kalau misalnya barengan kelas kecil, kelas besar, kelas Emmaus, maka create-nya adalah 3. Nanti akan muncul 3 breakout room. Terus kalau misalkan 2 gitu ya, terus itu
ini berarti diapakan ini? Diklik create. Nah. Create itu kalau begitu di-create, dia akan langsung masuk ke peserta atau bagaimana? Nah, itu nanti materi slide berikutnya nih, aku mau jelasin. Oke, lanjut. Sorry, Kak. Oke. Yuk, siapa ini? Bolehkah open video? Oh, ini ya? Iya. Boleh raise hand ya, supaya aku tahu. Supaya nggak bingung kan. Silakan, Sam. Apakah saat ini kita akan latihan? Aneh kayak latihan pakai Zoom. Iya, nanti kita akan latihan. Aku akan jelaskan terlebih dahulu teori dasarnya dulu ya. Nanti kita akan latihan pasti. Ada lagi, Kakak, silakan sebelum aku lanjut. Oke, apakah bisa aku lanjut bentar atau mungkin ada yang ingin tanya dulu di bagian tadi yang belum jelas, silakan. Ya, silakan Kak Rini, bisa open mic dulu. Open mic dulu, Kak Rin. Masih mute. Ya. Boleh, silakan Kak Rin. Aku tadi sama kayak Sam. Aku kira semuanya di sini bisa diikutkan co-host. Jadi ketika Kak Virgo ngomong gitu, aku tak lihat-lihat. Oh iya, aku belum jadi co-host, jadi nggak bisa di break. Jadi sekalian praktek apa itu teori yang Kak Virgo. Oke, aku akan jelaskan cepat dulu teorinya supaya nanti kita punya bekal dasar sehingga nanti ketika kita praktek pertanyaan-pertanyaan kita akan bisa terfokus kepada apa yang nanti akan kita praktekkan. Gitu ya, Kakak ya. Aku akan cepat dulu, nggak lama. Slide-ku nggak sampai 100 slide, kok tenang aja. Kalau 100 slide nanti sampai jam 12 malam. Bentar. Ya, terima kasih Kakak dan teman-teman untuk tanggapannya. Baik, kita akan lanjut. Jadi nanti setelah tombol breakout room ini diklik, akan muncul kotak dialog ini. Silakan tentukan mau membuat berapapun jumlah breakout room yang dibutuhkan. Setelah itu nanti tinggal klik create, maka akan muncul. Nah, akan muncul kotak dialog ini, Kakak. Karena tadi ketika aku nggak punya teman ketika buat materi ini, maka aku hanya membuat satu rumus saja. Nanti hasilnya akan seperti kotak yang ada di samping. Nah, ini ada room 1. Nanti kalau misalnya kakak membuat 3, maka akan ada room 1, room 2, room 3. Kalau kakak buat 5 room, maka akan ada room 1, room 2, room 3, room 4, dan room 5. Jadi jumlah yang muncul nanti tergantung di awal tadi, tergantung di bagian ini, berapa banyak room yang akan kita buat di dalam breakout room itu. Nah, lalu kita kepingin nih bukan room 1, pinginnya namanya nanti sesuai dengan kelas kita masing-masing. Maka nanti kakak tinggal mengarahkan kursor di kursor mouse kakak, silakan diarahkan ke samping tulisan room 1 ini, maka akan muncul tulisan rename. Nanti silakan kakak klik rename ini dan tuliskan nama kelas kakak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya room 1 mau nanti dibuat kelas kecil, maka diklik rename lalu dibuat kelas kecil. Tapi room 2 kelas Emmaus, langsung aja klik rename, terus nanti tulisan kelas Emmaus. Jadi silakan ganti nama sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tim pengajar. Berikutnya, setelah selesai pengaturan di sini, maka kita bisa mengatur terlebih dahulu sebelum kita buka breakout room kita. Di bagian bawah ini ya Kak, ini kan ada kata option ya. Ini aku perbesar slide berikutnya. Nah, di bagian option ini ada beberapa pengaturan yang dapat kita lakukan. Pengaturan yang pertama, ini yang umum dipergunakan, yaitu mengatur bagaimana peserta dapat masuk ke breakout room. Jadi, ada 3 pilihan, kakak dan teman-teman yang terkasih. Yang pertama adalah mengizinkan setiap peserta untuk bisa memilih room-nya sendiri. Jadi, ketika breakout room dibuka, itu maka nanti akan ada pilihan, kalau misalnya ada 3 kelas, maka akan ada pilihan room 1, room 2, room 3, maka bisa diarahkan, oh nanti misalnya nih, kita ada
3 peserta, ada Kak Arya, Kak Farel, sama Jonas misalnya. Maka nanti kita sudah bilang di awal, nanti Kak Farel masuk ke room 1 ya, Kak Arya masuk ke room 2, dan Jonas masuk ke room 3. Maka ketika kita pengaturannya itu mengizinkan peserta untuk memilih roomnya sendiri, kita klik ini, maka nanti begitu room itu dibuka, maka masing-masing peserta yang bisa masuk ke room itu tinggal pilih, oh aku tadi sudah dikasih tahu nih, ya, maka kakak PJA masuknya di room 1, maka aku tak pilih room 1. Maka ketika diklik room 1, otomatis akan masuk ke room 1. Demikian juga ketika kita klik room 2, akan masuk ke room 2, klik room 3, akan masuk ke room 3. Lalu pengaturan berikutnya adalah kita bisa setting untuk ini otomatis akan bisa balik ke main session atau main room, kakak dan teman-teman yang terkasih ketika ingin keluar dari breakout room. Terus yang pengaturan ketiga ini adalah secara otomatis memindahkan semua peserta ke breakout room masing-masing. Ya, ini biasanya itu yang menetapkan adalah host dan co-host, host atau co-host biasanya. Jadi mereka tidak perlu memilih, tapi kita dari awal sudah setting. Misalnya tadi aku pakai contoh lagi, Kak Farel, Kak Arya sama Jonas, kita sudah setting Kak Farel di room 1, Kak Arya di room 2, Jonas di room 3. Maka ketika kita open room, maka secara otomatis mereka tidak perlu memilih. Mereka akan masuk ke room sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh host maupun co-host. Nanti ini kita akan praktekkan, karena ini adalah tugasnya host dan co-host ini nanti. Terus berikutnya kita bisa juga setting atau atur berapa lama kita membuka breakout room. Seingatku ini bisa sampai lebih dari 60 menit sih, kakak dan teman-teman yang terkasih, berapa lama kita bisa mengatur perjumpaan kita atau diskusi kita, atau mungkin nanti kebaktian di masing-masing kelas di dalam breakout room itu. Jadi nanti ini bisa diatur mau 120 menit kah, mau 60 menit kah, mau 70 menit, atau mungkin mau cuma 5 menit, itu tinggal diketikkan saja berapa menit yang kita butuhkan untuk membuka breakout room itu. Dan berikutnya, untuk bergabung dengan breakout room, ini para peserta atau para partisipan, silakan klik join aja. Ini nanti yang tidak otomatis ketika yang di pengaturan awal ini. Di pengaturan para partisipan bisa memilih room sesuai dengan kebutuhan masing-masing, itu nanti tinggal klik join saja. Tetapi kalau kita sudah setting dari awal bahwa peserta itu akan masuk ke room masing-masing, maka tidak perlu klik tombol join, tinggal langsung diarahkan aja. Ketika dibuka nanti akan masuk ke room masing-masing. Ini untuk kita peserta yang diberikan pilihan masuk ke room mana. Tinggal klik join saja, maka kita akan masuk ke breakout room masing-masing. Dan yang terakhir ya, oh iya. Nah, slide yang terakhir untuk meninggalkan breakout room, dan kalau ingin kembali ke main room, kakak dan teman-teman terkasih, jangan klik leave meeting ya. Kalau klik leave meeting, kita meninggalkan pertemuan kita. Jadi nggak akan balik ke main room, tetapi ya sudah, kita keluar dari meeting kita. Tetapi kalau ingin kembali ke main room, maka nanti di sini ada tulisan N dengan kotak merah gitu, maka nanti klik aja di situ dan akan ada 3 pilihan. Kok ada End meeting for all ya? Karena ketika aku buat materi ini dan screenshot gambar ini, aku sebagai host, maka aku punya hak untuk end meet semua pertemuan. Tetapi kita sebagai peserta itu pilihannya hanya ada 2, yaitu leave breakout room dan leave meeting. Sekali lagi, kalau ingin meninggalkan breakout room dan kembali ke main room, tinggal klik leave breakout room saja. Tetapi kalau ingin meninggalkan
pertemuan kita atau acara kita sudah masalah sudah selesai kok, nggak perlu lagi balik ke main room, tinggal klik leave meeting, maka kita akan keluar dan kita kalau ingin masuk ke pertemuan lagi atau ke rapat lagi harus memasukkan kodenya itu nomor yang untuk join meeting itu sama passcode-nya atau klik tautan yang zoom.us/ bla 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 itu untuk kembali ke meeting kita. Itu sih kakak dan teman-teman yang terkasih, sebenarnya belajar aplikasi seperti ini mudah asal kita sering praktek saja sih. Kalau kita semakin sering praktek, semakin sering kita otak-atik aplikasi kita, maka kita akan terbiasa dan kita akan mudah untuk melakukan hal itu. Itu sedikit materi teori singkat tentang breakout room, paparan materi yang sederhana aja sih dari pengalamanku ketika mengotak-atik aplikasi Zoom ini. Apakah kita bisa praktek, Kak? Silakan kamu. Nah, silakan kamu boleh open mic, tes infonya. Iya, Kak Fir, kalau nggak salah dengar tadi kayaknya untuk pembagian breakout room Ya. itu pilihan yang pertama. Jadi Okay. sudah ditentukan oleh host maupun co-host. Itu misalnya besok minggu itu ruang 1 itu untuk pra-remaja, ya. Ruang yang kedua itu untuk kelas besar. Jadi nanti anak masuk ketika sudah tahu ya, sudah tahu harus kemana, dia tinggal ngeklik aja toh. Ya, nanti ada pilihannya, tinggal join sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, kayaknya enak itu daripada kita ngasih daftar mereka, oh nama ini harus masuk sini, masuk ini gitu ya. Oke, baik kamu. Nanti berarti kita pakai model itu yang mereka yang pilih sendiri ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti bisa diatur itu. Masih. Ya, kali ini mau tanya, saya lagi open mic. Silakan Karin. Iya, itu tadi Kak Fir. Iya. Tadi Kak Fir cerita tentang durasi ya. Iya. Terus andai ini durasinya ditulis 60 menit, ternyata kebagiannya lebih dari 60, itu apa yang terjadi? Nanti akan ada reminder, Kak, di aplikasinya. Jadi nanti waktu Anda tinggal 5 menit, terus nanti akan dikode lagi tinggal 2 menit seingatku, terus terakhir 1 menit atau 60 detik seingatku, 60 seconds. Nanti ketika waktu itu sudah habis, maka otomatis kita akan balik lagi ke main room. Kalau misalnya durasinya lebih. Oh, nggak bisa host, nggak bisa nambah ya? Harus buka lagi nanti. Harus buka berarti otomatis lagi. Semuanya balik lah, momennya dari kelas kecil sama mouse, terus nanti berarti otomatis nanti jadi gabung jadi satu gitu ya? Iya, betul. Balik ke main room lagi, Kak. Kalau misalnya waktunya sudah habis. Jadi memang durasi itu harus disepakati bersama mau berapa lama. Itu sih, Kak. Nah, jadi tapi durasinya unlimited ya, maksudnya nggak terhingga waktunya. Sampai 120 menit bisa sih kalau pengen nggak tahu ngobrol apa saja itu bisa sampai 120 menit. Kak. Bahkan lebih dari itu. Kalau hitungannya menit ya. Oh gitu. Terus yang kedua, seumpamanya beda kelas, terus kelas apa ini dipisah gitu, terus ada anak yang telat gitu ya, telat masuk gitu. Telat masuk ke kelas emo sama kelas besar dipisah, dia harusnya ke kelas besar, dia masuknya di mana gitu? Dia yang bisa mengendalikan berarti host. Ya, host maupun co-host sebenarnya bisa untuk tetap admit, tapi begitu dia masuk, dia akan masuk ke main room dulu. Masuk ke main room dulu, terus nanti dia akan ada pilihan muncul di tempatnya mau masuk ke mana. Nanti main room-nya itu nanti sampainya apa itu namanya, main room-nya itu kelas besar. Dia jadi kelasnya mouse, berarti dia otomatis masuk di kelas besar dulu ya, baru host. Kalau main room tetap main room, Karin. Kalau main room tetap main room, nanti yang breakout kan berarti kelas besar dan kelas mouse ya.
Jadi nanti dia akan masuk dulu ke main room, lalu nanti akan muncul di peserta itu pilihan mau masuk ke kelas besar atau kelas MOS. Nanti tinggal klik aja, choose join yang di mana yang sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya terlambat, itu sih Karin. Apakah masih Hostnya bingung? berarti satu ya? Host cuma satu, Kak. Hostnya Host satu. yang, Berarti iya. hostnya itu berdiam di main room itu ya? Iya, dan dia bisa jalan-jalan host itu. Bisa jalan ke breakout room ini, ke breakout room ini. Untuk berarti habis dipisah gitu, sudah yang menjalankan itu ya bagian host bisa host yang di masing-masing itu. Karena nanti yang host itu tetap jaga main room. Jaga nih kalau untuk adik-adik yang terlambat dan lain sebagainya seperti itu, yang misalnya keluar masuk karena sinyalnya nggak stabil, itu nanti bisa host yang akan membantu. Kita tanya-tanya gitu nggak bisa sama mamanya, kita mau share screen gitu terus nggak bisa gitu, terus tanya Ada co-host Kak di situ. Co-host itu nggak termasuk apa itu namanya, liturgos sama. Nah, nanti silakan diatur bagaimana penempatan co-hostnya, karena sebenarnya co-host itu lebih ke hal teknis sih. Jadi kalaupun juga kakak-kakak liturgos sekaligus co-host tidak kebingungan nanti kalau ada hal-hal teknis yang tiba-tiba terjadi di luar dugaan kita, silakan kakak bisa mengatasi. Tapi kalau misalnya kakak PJA, sebenarnya pasti aku harapkan nanti teman-teman host tetap menjadikan kakak PJA sebagai co-host, dan sebisa mungkin ada didampingi satu co-host yang memang khusus dia mengurusi hal-hal teknis seperti multimedia, seperti share screen dan sebagainya. Kalau misalnya kakak PJA-nya kesulitan untuk melakukan hal itu, tetapi tentunya nanti ke depan aku yakin tidak akan kesulitan karena kan terus belajar ya. Untuk menjadi co-host. Tetapi memang kalau ada satu co-host yang menangani hal teknis itu akan semakin memudahkan kita. Tetapi kita juga harus sadar jumlah kita terbatas. Pasti nanti misalnya kebaktian di kebaktian minggu itu sudah 2 kali lagi, pastikan teman-teman teman-teman KPR akan juga berbagi dengan tugas pelayanan mereka di kebaktian umum. Tapi kita bersyukur ada teman-teman MOS. Aku yakin mereka sudah canggih kok untuk hal-hal semacam ini. Nanti bisa dilibatkan. Apakah menjawab Kak Rini? Ya, cukup Kak Virgo, makasih. Oke. Silakan kakak sebelum kita praktek. Ini semua masih belum jadi co-host. Ada lagi mungkin. Setelah ini kita akan praktek. Oke, jika tidak ada, maka di praktek sesi pertama, ada yang buka mic, apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum aku lanjut. Afir. Ya, kamu. Mau nanya, untuk co-host itu minimal kan mesti pegang laptop ya kali? Nggak harus Kak Mul, pakai HP juga bisa. Gitu ya? Iya. Bahkan tapi host pun pakai HP juga bisa. Ya? Kalau host? Host pun pakai HP juga bisa, tetapi kelemahannya adalah kalau pakai HP itu kan, apalagi kalau misalnya kekuatan sinyal di tempat kita itu tidak stabil, itu akan menyulitkan kita. Jadi memang diharapkan host itu ya pakai laptop supaya bisa daya lihatnya itu bisa lebih lebar kamu, sehingga nanti ada apa-apa itu bisa lebih enak. Dan juga yang terpenting adalah stabilnya sinyal ya, stabilnya kekuatan jaringan itu sangat dibutuhkan sekali. Nggak masalah kekuatan sinyalnya 3 atau 4 Mbps, tetapi stabil dari awal sampai akhir itu baik. Tapi kalau sudah tinggi tetapi naik turun itu yang bahaya. Tiba-tiba kalau sinyalnya gangguan, selesai kebaktian kita. Harus mulai lagi dari awal kalau itu yang di hostnya, kekuatan seperti itu. Oke, masih. Sama-sama Kak Mul. Apakah ada satu lagi kakak sebelum kita praktek?
Baik, jika tidak ada, kita akan belajar masuk ke breakout room terlebih dahulu. Maka di praktek bagian pertama ini, aku minta tolong Kak Farel dan Kak Arya ya, jadi co-host dulu ya. Sementara dulu ya. Oke. Yeah. Oke, sebentar. Baik, kita akan belajar untuk masuk ke breakout room dan keluar dari breakout room, Kak. Itu nanti akan belajar beberapa kali di bagian ini supaya kita makin terbiasa. Baru nanti fungsi yang berikutnya ya. Aku akan buka breakout room dulu. Aku akan buka 2 breakout room. Breakout room yang pertama, apa ya namanya? Oke, belajar 1. Yang berikutnya belajar 2. Nah, nanti Kak Arya masuk yang ke belajar 1, Kak Farel masuk yang ke belajar 2 ya, di breakout room-nya ya. Ya, kita akan belajar untuk masuk dan keluar breakout room. Di praktek ini, Kakak, settingan yang aku lakukan adalah setiap kita bisa memilih. Jadi sesuai tadi Kak Mul usulnya kalau bisa kita teman-teman nanti milih sendiri-sendiri, maka ini aku setting bahwa setiap peserta atau setiap kita bisa memilih breakout room masing-masing. Tidak akan lama-lama, aku buka breakout room-nya hanya 3 menit, Kakak. Nanti setelah 3 menit akan otomatis ada reminder. Tugas kita di praktek ini hanya 2. Yang pertama kita belajar untuk join ke breakout room, dan setelah kita berhasil masuk ke breakout room masing-masing, maka berikutnya kita leave breakout room ya, jangan leave meeting ya. Kalau leave meeting nanti kalau nggak sengaja kepencet leave meeting, silakan Kakak balik lagi dengan kode yang tadi dibagikan oleh Kak Penny. Itu saja, jadi aku ulang. Tugas kita di praktek ini yang pertama adalah belajar untuk join di breakout room. Ada belajar 1, belajar 2. Silakan kakak-kakak mau pilih yang mana, itu sudah aku setting. Dan setelah bisa masuk ke breakout room belajar 1 maupun belajar 2, silakan kakak-kakak untuk leave breakout room. Jangan leave meeting. Kalau kepencet leave meeting, nanti balik masuk lagi. Oke, breakout room 3 menit, aku buka dari sekarang. Silakan Kak Arya dan Kak Farel masuk sesuai tadi ya. Ini join langsung keluar, Kak Bir? Join-nya sudah keluar belum, Farel? Sudah. Oke, silakan masuk Farel dan Arya sesuai itu. Silakan kakak-kakak mau pilih di belajar 1 atau belajar 2, apakah sudah muncul? Sudah muncul tombol join-nya, kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke, silakan langsung masuk. Kak Erna, sudah muncul tombol join-nya? Nanti mau. Silakan Mau anak masuk. ini dulu. Belum. Oh, Yang Belum ada. Harusnya sudah ada. udah ada. Belajar Kak 1, Penny belajar sudah. 2. Sudah ada ya. Yang belum ada silakan buka mic Kak supaya tahu. Sudah. Apa kuwi? Ada tombol belajar pilihan belajar 1 dan belajar 2. Kadang memang agak lama sih munculnya. Kadang itu. Kak Erna belum muncul. belum. Kak, ini belum muncul ya. Emang agak lama sih kadang. Kali ini belum muncul. Nah, udah mulai langsung masih ya. Berarti masuk ke breakout room ya? Iya. Belum muncul belum KR? Belum. Kok suwe ngene KR. Ada kekuatan sinyal yang mempengaruhi. Itu ada semua udah join sih. Ada ini yo, ada tulisan breakout room kecil itu ya, diklik di situ dah. Enggak, harusnya sih otomatis muncul sih, Kak. Ya, Coba tulisannya diklik. kan ada pilihan. Belajar. Coba diklik coba. Oh iya, kok malah di situ ternyata. Oh, layout. Kak Yuli coba lihat di ini ya, apa namanya, di tombol breakout room-nya. Nggak ada. Di pojok kanan, Kak Yuli. Nggak ada. Waduh. Soalnya harusnya ada sih. Sudah berhasil ya. Oke, nanti Kak Yuli kapan-kapan bisa praktek dengan Kak Erna ya, secara langsung ya.
Saya juga bingung kalau saya nggak pakai HP. Ini Jonas, kali ini Grace sudah berhasil keluar ya dari breakout room ya? Oke. Masih ada 19 detik. Ya Kak Fir, aku udah berhasil, tapi nggak ada tulisannya join gitu ya. Kita harus aktif di klik breakout room-nya gitu ya, ada tulisannya join. Karena aku sih biasanya nanti akan muncul otomatis sih Kak. Ini join breakout room ini apa ini? Sudah selesai. Nah, itu tadi Kak Yuli, tadi masuk ke sana sih. Tapi karena ini cuma setting 3 menit, maka sudah selesai nih. Oke, aku close dulu ya. Ini pada balik semua, kita tunggu. Yang di belajar 1 masih di sana, nanti akan balik ini. Sebenarnya kita dikeluarkan jadi rumah kita. Ini aku setting otomatis sih keluar dalam 60 detik. Nanti aku akan, soalnya akunku tak pakai webinar. Nggak bisa masuk aku pakai HP. Udah pulang. Ya, masih ada yang di sana kok. Soalnya udah habis, jadi mau nggak mau harus pulang. Oke, nanti kita coba lagi ya, kita buka lagi sekali lagi. Golek sego gorengnya adem ya. Saya ngobrol lah kok. Oke, aku buka lagi breakout room-nya. Silakan nanti masuk lagi ya kakak. Oke, aku buka dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Nah, ini beda sekarang. Muncul ya? Iya, ini baru muncul ini. Oke, silakan. Seperti tadi pas jaringannya nggak pas mungkin. Oh, kalau ini otomatis aku masuk belajar 1 gitu ya Kak Fir ya? Iya, sesuai tadi ya. Tadi kan aku milih kan. Nah ini mesti tentok nih kita Kak. Oke, karena sudah aku buka sih. Nanti aku jelasin. Oke. Terus kita masuk join. Iya, silakan Kak Yuli mau di belajar 1 atau belajar 2 bebas, silakan pilih saja. Yang ditutup apa join-nya? Iya, join-nya. Nggak bisa. Coba lagi aja. Sudah pada balik semua. Join 1, 2. Iya, silakan pilih Kak Yul. Tawangnya dicentangnya ditutul. Iya, ditutul aja di situ. Ada cawang di situ. Kok nggak mau ya? Nggak mau. Oke, tadi nanti coba kita harus latihan langsung dengan Kak Yuli nanti. Cari waktu mungkin sama Kak Erna mungkin bisa. Terus beliau tempatmu Rel. Wis breakout room semua tempatmu. Sudah. Luar biasa belajar 2. Tenang. Sudah high tech semua orangnya kali. Oke, berarti ini sudah beres enjoy. Nanti kita cari lagi partnya di mana apa. Belajar bareng kan enak ini. Ada part apapun bisa cari bersama. Yo, Pirel. Ini kalau breakout room kayak gini kan berarti nggak bisa di live kan? Nggak iso, cuma iso direkam toh. Bisa direkam sama co-host ya berarti? Co-host bisa ngerekam. Oke. Siap. Kamu gerung PTM loh. Tanggal 20 nanti. Oh. PTM. Mulai 20 ikutin si kota ya berarti ya. Iya. Berarti barengan SD kalau SMP gue. Iya. Mereka sih SMP.
Oke, kita akan tutup dalam 60 detik. Masih pada join. Ada apa? Masih pada join juga. Masih ngobrol kayaknya. Yang belajar satu, belajar. Seru loh. Gak gelem balik. Gak apa-apa. Ya nanti gitu sih Kak. Biasanya gitu di breakout room. Kemarin kami PMK ya gitu. Selesai diskusi kelompok, oh masih ada 15 menit, dah nggak usah balik lagi. Ngobrol di situ. Dan mahasiswanya gitu. Lalu seru sih ya di breakout room itu. Nggak sungkan iya, biasa nih diskusi. Ya, Kak Kak Fir, Penny, tadi kan ya. Kak Erna tadi kan nanya, kalau di breakout room samanya kami tadi kan lama ya di sana. Terus semuanya yang di main room itu mau manggil kami, gitu bisa nggak? Oh, nanti Mengingatkan. itu biasanya hostnya yang jalan-jalan, Kak. Oh gitu. Hostnya akan masuk untuk manggil. Oh gitu. Hostnya masuk marah-marah. Nah kalau hostnya masuk ke room gitu Kak, itu nanti yang main roomnya kosong apa enggak? Enggak, host itu karena tadi di awal kan aku jelaskan bahwa host itu punya hak mutlak ya untuk mengendalikan semua fasilitas yang ada di Zoom meeting ini, maka meskipun dia jalan-jalan, fasilitas itu tetap dia bisa menjalankan. Meskipun dia berada di breakout room, dia tetap bisa menjalankan semua fasilitas utama yang ada di Zoom meeting. Jadi jangan khawatir Kak Penny. Iya. Host itu raja. Takutku kan kayak orang gitu jalan-jalan jadi main roomnya kosong. Host raja. Dia punya kekuasaan mutlak. Berhasil ya kakak ya. Berhasil. Masuk ke belajar satu kita mau mandok bakso ya. Waduh. Iya, mampir dulu Kak. Wow. Ngerti ono melo siji aku. Nenggone belajar loro mbek Farel kayak ngombe tok ya. Lah aku tadi nginceng loh Kak Mul. Iki ngopo gak metu-metu. Aku ngerumpi ke situ. Aku tanya. Oke, silakan Kak. Yang breakout room pertama, yang tadi itu posisinya kalau di tempatku kan nggak muncul tulisan, tapi ada ikonnya breakout room. Terus setelah aku tombol, di situ ada pilihan belajar 1 sama belajar 2. Aku lupa sih siapa tadi pemimpinnya, terus aku milihnya 1. Ternyata aku masih di grup Arya. Terus setelah itu kan kita balik main room. Terus ada breakout room lagi. Tapi di situ itu langsung kita pilih masuk, nggak pilihan 1, 2 lagi. Nah, aku masuk, ternyata aku masuk di tempat Arya lagi. Aku bayanganku ada pilihan, aku pengen nyoba masuk ke tempat Farel. Ternyata, masuknya di Arya lagi. Ya udah ngobrol di situ, tanya-tanya, terus Kak Rini masuk, berapa provinsi? Thank you KR mengingatkan. Ternyata ada satu yang aku ketinggalan tadi. Nanti teman-teman host dan co-host di bagian awal, ini aku buka lagi ya slide-nya, sorry. Di bagian ini, bisa di zoom ya. Lupa nge-zoom di sini. Ya, nggak bisa ini bisa. Nah, di bagian ini kakak dan teman kasih yang aku lupa menjelaskan tadi. Mohon maaf banget kelewatan. Jadi nanti sebelum membuat breakout room di bagian awal ini klik yang tombol ketiga ya, yang lihat partisipan choose room. Tadi yang aku lupa banget kelewatan, baru ingat ketika KR tadi bilang ini nanti yang otomatis tombol join-nya itu akan muncul. Tadi aku keliru klik yang bagian pertama yang assign automatically. Jadi tadi otomatis yang ketika breakout room yang kedua aku buka maka akan otomatis sesuai dengan yang breakout room pertama dibuka tadi kita masuk ke mana. Jadi mungkin sorry aku kelupaan di situ. Boleh Kak Fir? Itu ya. Kak Fir nggak jelas aku. Apa itu? Oh bentar. Jadi nanti untuk host dan co-host yang di awal banget ketika ingin membuat breakout room itu yang mau membuat berapa ruangan itu jangan lupa yang bagian ketiga ini ya yang diklik ya supaya nanti bisa memilih roomnya.
Kita akan coba sekali lagi. Kakak, bentar, aku stop share dulu. Kita akan buka lagi, tetap dengan kode belajar 1. Tapi-nya siapa ini? Ya, halo. Dengan McD di sini bisa dibantu. Oh, sih, kamu ini. Oke, sebentar ya, Kak. Waktunya aku lamain dikit, 5 menit. Supaya nanti ngobrolnya lebih enak lagi. Oke, aku sudah option 5 menit, tetap Kak Arya. Kak Arya tadi belajar berapa ya? Aku lupa. 1. Di belajar 1. Oke, Kak Farel belajar 2 ya, tetap seperti itu. Breakout room, aku buka. Silakan. Oke. Join lagi. Oke, saya masuk di belajar 1 ya. Oke, Kak Farel udah masuk belajar 2. Ini konsumsi luas keluar ya? Terus akhirnya belajar 2 cuma dikit. Aku kok nggak keluar-keluar. Ini udah keluar loh, Kak. Oh iya, keluar moto po sih. Sinyale. Oh, lah ini baru Sinyale. sinyale. Aku masih belajar 2. Oke, iya loh belajar 2 sih, Tik. Kak Yuli sudah keluar, Kak Yuli? Oh, kamu udah cepet banget kali ya. Tempat ikan ini nggak ada sedotan toh ya. Oh. Aku tak jangan bentar. Kak, aku tadi nggak ada tulisannya join gitu, nggak ada. Tapi aku langsung klik yang breakout itu, terus nanti dia ada pilihan belajar 1 apa belajar 2. Yang lain ada yang tombol join-nya muncul nggak? Join. Kaget aku, anak Kak Virgo ini enak suaranya ini kan. Moro-moro jedul. Ini kok. Tadi muncul nggak Kak yang ini? Apa namanya, tombol pilihannya muncul nggak? Harusnya sih muncul harusnya. Aku enggak. Enggak ya? Aku langsung lihat di breakout room itu ada join, ada pilihannya, langsung klik pilihan itu. Kan 1, 2 atau Karin? Iya. Ini enak apa? Nah, ini enak apa? Belinya bakso kamu, makanya pada kesini kamu. Gantian aku. Neng gue belajar 1 harus sedotan tok ngalih aku. Dewi ini betah gak boleh dan gak boleh no. Nah iya wes. Oke, berarti nanti itu ya problemnya di situ ya, nanti aku coba akan cari solusinya. Aku akan pindah ke belajar 1 dulu ya Kak. Silakan dilanjut. Kata Virgo. Wah, kepala sekolah datang, guys. Iya, jadi hari ini kita pulang pagi ya teman-teman ya. Anak-anak kita pulang pagi. Seneng nggak pulang pagi? Ketahuan guys. Ketahuan guys. Ada kesulitan nggak? Nah, ini apa, pembina sekolah masuk semua, sudah masuk nih. Ya. Wah, supervisi guys. Supervisi, saya jadi takut. Supervisi. Ada kesulitan nggak teman-teman di room belajar 1? Enggak sih. Aman ya? Tadi sempat tanya ke teman-teman kan, karena aku co-host itu kan, kalau aku bisa pindah ke belajar 2. Teman-teman juga bisa pindah apa enggak gitu? Bisa, biasanya bisa. Oke. Karena aku settingnya bisa memilih. Oh. Arya mau iso pindah? Aku bisa. Co-host bisa Kak. Host tuh bisa jalan-jalan. Oh, Arya bisa mau masuk belajar 1. Bisa. Ya, coba mau temui Farel lah. Oh gitu, boleh. Nah, kita peserta juga bisa kok Kak. Bisa, karena tadi aku settingnya bisa memilih Kak. Apa iso lho? Ya otomatis. Kaneng ini pertanyaannya ya lucu. Kalau kadang ya Kak Fir ya, kadang itu anak-anak kan iseng ya. Kadang anak-anak itu chat atau main apa, terus dia tahu itu bisa, terus itu buat mainan itu bisa di stop apa enggak? Itu kalau sudah masuk sini ya masuk sini.
Terus dia nanti lari-lari ke sana ke sini gitu. Oke, Kayak gitu. kita akan coba lagi ya satu aturan lagi nih di Zoom. Ini bisa memilih ya Kakak ya. Oke. Nanti ada lagi sebetulnya. Oh, ini bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Nggak bisa memilih. Kalau tidak bisa memilih, terus dia salah masuk, yang tinggal lapor ke hostnya aja, nanti ke hostnya yang mindahin. Sorry, Kak Fir, aku interupsi bentar. Ini tadi nggak ada pengingatnya ya? Ini remindingnya kok tinggal 10 detik. Iya toh, nggak muncul pengingatnya. Aku nggak muncul pengingatnya. Oh, oke. Latihan sudah lagi. Selesai. Oke, silakan. Oh, remaining. Oke. ada. Iya. Oh, baru muncul ya? Iya. Oh, remainingnya 1 menit. Oh, paham. Baksonya sudah ini ya laris semua ya Kak baksonya. Teman-teman Emos tadi yang belum? Ngalor ngidul bagian ada itu ayo. Ini tinggal sedotan kamu. Kalau nggak fokus pindah-pindah malah gak ketuman. Kak Erna tadi pindahnya itu keluar dulu terus pindah atau langsung dari Farel terus pindah ke Arya? Dari Farel tadi aku klik ada ikonnya breakout room itu. Terus ada pilihan di situ untuk ke belajar 1. Oh langsung ya berarti ya. Berarti nggak keluar dulu. Aku keluar dulu. Aku nggak bisa ya keluar dulu terus baru join ke tempatnya Arya. Berarti bisa langsung ya Kak Fir? Bisa Kak. Zoom-nya Kak Rini sudah update belum? Apa? Zoom-nya sudah update belum? Kalau yang zaman dulu memang gitu sih. Zoom yang dulu itu memang harus keluar dulu ke main room baru masuk lagi. Tapi kalau sekarang itu sudah bisa otomatis pilih ketika apa namanya bisa diberi hak untuk memilih sama pembuat breakout room-nya. Coba nanti dicek dulu Kak, sudah diupdate atau belum. Tapi ini enggak yo mending mending pamitan sih lah, pamitan nih. Mending belajar 1 pamit metu terus kula nuwun belajar loro kan gitu loh. Blusak-blusuk ya. Lah iya blusak-blusuk ya. Oke, pada prinsipnya bisa ya kakak-kakak ya untuk masuk sama live ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman host dan co-host karena nanti aku tidak tahu kondisi di hari Minggu nanti bagaimana teman-teman karena kita masih adik-adik kita trial dan error, pasti di sana nanti akan ada sedikit kekacauan. Jadi nanti kakak-kakak siap-siap saja untuk membantu. Apa kali ini? Oh, sorry, aku kaget tadi. Jadi nanti karena kita masih trial dan error, maka nanti hari Minggu pasti akan sedikit terjadi kekacauan. Karena ini adalah metode baru yang kita perkenalkan untuk adik-adik. Biasanya kalau sudah 3 atau 4 minggu, mereka akan terbiasa untuk bisa hal ini. Nah, berikutnya adalah silakan nanti kakak-kakak co-host. Ini Kak Arya dan Kak Farel, co-hostnya aku cabut dulu, ganti ke yang lain. Siapa yang mau jadi co-host, kakak? Kita akan berlatih, sedangkan kakak co-host nanti yang membuat. Kak Erna mau jadi co-host? Kalau semua gitu bisa nggak Kak? Nanti prakteknya jadi nggak pas Kak. harus ada yang jadi peserta. Misalkan gini nih. Semua jadi co-host ya, terus aku leave dulu, terus aku coba masuk lagi. Otomatis ya? semua itu otomatis menerima aku ya? Iya, siapapun bisa. Admin. Oh gitu, mau latihan itu, mau latihan jadi host dan co-host. Jadi biar kakak-kakak yang apa sih co-host, gimana sih gitu, jadi sekalian gitu loh. Oke, gitu mau gitu kakak. Siapa yang mau jadi co-host gitu aja KR, kakak PJA yang belum pernah jadi co-host mengalami admit apa menerima, kira-kira siapa?
Aku mau, mumpung ada bojoku. Pas kamu sini ya. Mas Awang kali ini dia sendirian. Belajar TV. Oke, kali ini jadi co-host. Siapa lagi yang mau jadi co-host? Nah, kakak PJA ya. Teman-teman Emos bisa semua ya. Jadi co-host. Teman-teman para remaja boleh open mic. Jawablah pertanyaan Kak Fitku. David Datana ya jadi co-host ya. Oke, satu lagi ya Kak yang ingin jadi co-host. Siapa? Selain Kak Rini, Kakak PJA. Kak Yuli. Oh, kok iso? Biar bisa Kak. Biar lihat tampilannya kayak apa. Kak Yuli, Kak Mul. Mau siapa lagi Kak R? Kak Mul. Siapa lagi? Udah? Yang lain udah. Kak Penny ya? Kak Penny ya, jadi co-host ya. Nanti bahkan edit. Oke. Namanya Kak Penny hilang. Oke, silakan selain Kak Penny, Kak Mul, Kak Yuli, dan Kak Rini semuanya live dulu, live meeting nanti masuk lagi ya. Nunggu ini ya. Aku akan berdiam di itu. Silakan teman-teman yang lain boleh live dulu kecuali Kak Penny, Kak Mul, Kak Yuli, dan Kak Rini ya. Nanti balik lagi loh ya, jangan lupa balik lagi loh ya. Belum selesai hilang. Hilang. Ya, biar. Live meeting. Mama. Live meeting. Jadi co-host. Semi juga live dulu ya, live meeting ya, nanti balik lagi ya Sam. Nah, ini admit chat aja. Ya. Silakan yang co-host bisa admit terus sudah ada masuk beberapa. Admit gitu doang toh? Iya. Apa itu? Ada tulisan di atas admit Kak Yuli, itu diklik aja Kak Yuli. Ada tulisan admit muncul. Itu diklik saja kalau ada yang masuk. Ya. Nah, udah. Ini masih ada satu nih, siapa yang mau admit? Kakak co-host ada 2. Oh, yang milih itu Kak Fir ya? Oh. Tadi yang menetapkan aku karena aku hostnya. Yang menetapkan siapa yang harus admit gitu ya? Iya, yang ditetapkan jadi co-host itu adalah host. Karena host sudah punya hak mutlak. Oke, tadi siapa saja? Loh, Kak Nik mana ya? Tuh, Kak Nik belum balik. Nah, itu dulu Kak Nik. Nah ini Kak Arya, siapa yang mau jadi admit silakan. Jadi ditutul kabeh lah. Ya, admit itu aja ya. Itu nanti iya Kak Yuli yang ada tombol admit itu ditutul nanti bisa otomatis yang ingin masuk bisa masuk. Oke, gimana pengalamannya Kakak yang jadi co-host tadi? Mudah toh? Mudah atau susah yang jadi co-host? Cuma admit doang gitu ya? Ya, itu di awal. Admit itu menerima Kak Yuli. Mengizinkan. Memberi izin untuk masuk ke Zoom-nya. Oh, mengizinkan termasuk. Iya, betul Kak Yuli. Mau diulang? Mau diulang? Silakan keluar semua kalau mau diulang. Kalau aku keluar kita selesai. Biar mantap ilmunya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebentar. Ini mau sampai jam berapa, Kakak? Ini mau sampai jam berapa? Sorry. Supaya kita terukur. 12 menit lagi. Hah? Berapa, Kak? Nama ngantuk. Sampai 20.45 ya. Oke. Oke. Kita akan berlatih lagi untuk kakak-kakak co-host. Silakan yang bukan co-host bisa live lagi, live meeting. Nanti bisa masuk lagi ya. Oke.
Tadi aku sudah belum lari. Kak Yuli sudah co-host kok. Aman. Tinggal admit tadi Kak Yuli. Oh. Pertanyaan tadi apa ya? Aku live ya? Apa lagi? Co-host jangan Kak. Kali ini masih co-host, jangan live. Oh. Aku live. Kak Yuli Aku jangan agak- live. Kak Yuli jangan live. Kak Yuli co-host soalnya. Nah, itu sudah ada yang masuk 2, silakan di-admit Kak co-host. View ya apa? Jangan yang view Kak, yang admit aja nggak apa-apa. Silakan di-admit satu-satu, nggak apa-apa. Itu sudah ngantri. Banyak yang ngantri. View itu apa tuh? View itu untuk melihat siapa saja yang masuk Kak. Yang mau masuk. Nanti tinggal di-admit aja. Oh. Yang menerima aku tadi siapa ya, Kak? Pengen Aduh, kepo. nggak ngerti aku Kak. Donda, aku pengen tahu para co-host ini loh. Aku, Kak. Oh, Kak Penny. Kalau itu mah ahlinya. Aku ahli admit tau. Kak Fir, fungsinya apa? Yang admit itu aku, yang admit itu Kak Penny atau Kak itu fungsinya apa? Itu fungsinya nanti gini Kak, host itu kan tidak selamanya itu bisa benar-benar free ya ketika ada di Zoom meeting. Ini share pengalaman saja. Beberapa kali aku jadi host, kadang-kala aku masih harus memperbaiki setting slide. Aku masih harus memperbaiki setting video misalnya. Aku masih harus berkoordinasi dengan beberapa kakak yang bertugas baik itu liturgos maupun pemusik, harus cek ini dan itu dan sebagainya. Nah, ketika ada co-host itu di awal, nanti co-host yang akan bantu host untuk mengizinkan masuk adik-adik yang akan mengikuti kebaktian anak di Zoom meeting ini. Dan juga nanti kakak co-host itu yang akan ngajak ngobrol. Jadi kalau misalnya nih ya, tadi Angie, Jonas, Joan misalnya, kalau di kebaktian pra remaja aku kalau pas jadi host atau co-host, belum ada co-hostnya itu ketika mereka masuk, minta tolong ya jadi co-host ya. Nah, mereka jadi co-host, mereka akan yang admit teman-temannya. Sembari kalau aku misalnya masih harus setting ini itu terkait hal teknis di dalam Zoom-nya. Ternyata kalau dulu kan ada live streaming ya, jadi aku harus periksa dulu sebagai host ini stream key-nya sudah dimasukkan belum di Zoom-nya dari stream-nya atau dari YouTube-nya. Kalau belum, nah jadi aku harus periksa dulu di awal untuk hal-hal teknis yang hanya bisa dilakukan host. Jadi butuh co-host sebagai pendamping. Itu Kak Rini. Enggak, tadi Kak Erna tadi kan pertanyaannya siapa yang terima aku ya gitu. Yang admin kan Kak Penny. Yang jadi co-host tadi kan Kak Penny, aku sama Kak Yuli ya. Nah, yang menerima itu nggak masalah ya. Dia itu siapapun masuk di sini nggak? Oh, siapapun nggak bisa Kak, asal dia co-host gitu aja. Kak Rini tadi ada lihat namaku masuk nggak? Tapi masih waiting, belum nggak ada namanya, nggak ada tulisannya, cuma view, nggak ada tulisannya admin ya Kak, diemin aja. Tapi pas Arya masuk tadi ada minta admin ke aku, admit, terus aku pencet itu, ya. Tapi pas Kak Erna tadi cuma view aja. Oh, pasti pas masih awal-awal mungkin. Nah, kayaknya tadi enggak ada ini ya Kak. Tadi kan ada belajar 1, belajar 2. Nah, ini yang ini enggak ada tadi ya? Ini masih kita belum Kamul. Tadi ini belajar untuk yang di main room-nya Kamul. Jadi memang lebih baik itu bersatu dulu di main room baru dibagi. Itu lebih mempermudah sebenarnya. Karena nanti fungsi yang berikutnya adalah co-host itu buat yang terlambat. Sorry. Yang terlambat nanti co-host bisa mantu. Tapi emang lebih baik masuk semua di main room sih. Kita sapa semua bareng-bareng, baru nanti masuk ke breakout room. Itu yang pernah aku ikuti, aku mimpin di mana itu ya?
aku lupa di mana itu pernah aku ikut sama di Baktian Minggu ketika tempat kita masih daring itu, jadi semua dikumpulin dulu di main room, baru nanti ini kelas kecil, kelas mana baru masuk ke breakout room-nya. Iya. Anjing aku salfok dirimu punya. Dirimu terus. Aku ingin ini aja Kak Fir. Apa namanya tadi Kak Mul kan tanya, kok nggak ada pilihan belajar 1, belajar 2. Jadi kalau jadi co-host dan admit itu seperti kalau kita kebaktian onsite itu penerima tamu. Mungkin penyambut umat Kak. Sorry, aku koreksi. Penyambut umat ya, bukan penerima tamu. Penyambut umat atau penerima umat yang mau masuk ke gedung gereja lah. Ini tuh mau masuk di ruangan Zoom ini. Nah, tapi nanti kan memang semua walaupun anak-anak kita besok Minggu itu kan semuanya juga awalnya itu di main room ya. Nah, jadi minta tolong yang sebagai penerima umat ini setiap habis admit begitu langsung menyapa kalau sudah connect, karena ada beberapa itu yang sudah masuk tapi mereka nggak connect, ini akhirnya juga suara kita nggak nyambung ke mereka lah. Kalau sudah masuk benar-benar connect, ya penerima umatnya langsung menyambut mereka, menyapa mereka. Kita kan kumpul di main room dulu seperti itu. Oke, thank you Kak Fir. Oke, sama-sama Kak Els. Protokol kesehatan. Oke. Nah, ini ada hal-hal seperti ini bisa dipakai loh Kak. Menarik ini. Pakai masker, pakai topi. Ya. Berikutnya Kak, aku rasa hal teknis ini nanti bisa kita lanjutkan ketika trial dan error ya. Jadi kebaktian Minggu 19 September itu bukan berarti dengan sistem seperti ini kita harus benar-benar sempurna, tidak. Aku harapkan justru terjadi trial dan error beberapa minggu ke depan, sehingga baik kita maupun juga adik-adik kita sama-sama belajar, sehingga nanti akan lebih optimal untuk penggunaan fasilitas breakout room ini di Zoom ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Erna tadi, harapanku adalah kalau setiap kebaktian itu kita sebagai kakak PJA, aku mohon jangan mengheningkan diri ya. Tapi marilah kita saling menyapa. Kalau aku di kelas besar biasanya, karena aku kebanyakan ikut di kelas besar, aku akan lemparkan sih pertanyaan-pertanyaan receh, misalnya, gimana kabarmu? Kamu sudah masuk sekolah belum? Nah, tanya-tanyaan receh sih kakak, tanya-tanyaan sederhana maksudku, yang menanyakan kabar mereka, kayak apa yang mereka alami dalam keseharian, khususnya dalam masa pandemi ini, itu akan menghidupkan kelas, dan itu akan membuat suasana di awal itu akan lebih cair, dan kita akan bisa istilahnya itu kalau dalam dunia konten kreator itu engagement-nya apa ya bahasa sederhananya itu sebentar Kak, engagement. Jadi itu interaksi, tapi bukan hanya sekedar interaksi sih, ada semacam chemistry. Nah, setelahnya itu ada semacam chemistry antara kita sebagai PJA juga dengan adik-adik kita, sehingga dari awal suasana sudah menjadi cair. Sebentar kali ini. Oke. Suasana menjadi cair dan kita bisa nantinya di kebaktian itu sudah nggak perlu bangun suasana lagi, karena di awal kita sudah mencairkan suasana itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk doa persiapan ya kakak, dan usahakan jangan mepet masuknya. Sebenarnya bukan jangan usahakan sih, wajib tidak mepet masuk ke Zoom-nya. Supaya apa? Ketika melaksanakan sebuah kebaktian maupun juga pelayanan itu bukan hanya kesiapan teknis saja, tapi kesiapan hati itu juga sangat diperlukan. Kalau hati kita nggak siap gitu ya, berusaha kita masuknya mepet, saya tuh biar itu, mantan gambarku cerita tadi gimana? Itu pasti aku yakin kita nggak akan smooth dalam mengajar, kita nggak akan smooth dalam melaksanakan pelayanan kita baik sebagai liturgus maupun juga sebagai pelayan firman, maupun bahkan pun
sebagai host dan co-host pun kalau mepet bukanya pun dan ternyata belum sempat cek hal teknis, itu akan pasti membuat hati kita nggak tenang. Sehingga kita wajib untuk datang tidak mepet. Usahakan 30 menit ya, maksimal 20 menit sebelum kebaktian itu dimulai, kita sudah ada di sana, kita doa bersama, kita koordinasi sebelum teman-teman adik-adik kita masuk ke main room, maupun juga nanti ketika dibagi ke breakout room, kita sudah siap semua, ready, slide sudah disiapkan. Kalau kita pakai lagu-lagu yang ambil dari YouTube misalnya, atau dari downloadan MP3, kita sudah menyiapkan itu semua. Kalaupun kita juga live, kita sudah mengatur nada dasarnya bagaimana, temponya seberapa, itu semua sudah harus siap. Maksimal itu 10 menit sebelum kebaktian dimulai, itu semua sudah beres. Termasuk doa persiapan itu semua sudah harus beres. Nanti pasti kakak akan merasakan kok dampak positifnya. Sangat terasa sekali, lebih siap, lebih bisa membawakan pelayanan kita dengan sangat optimal, sehingga apa yang kita sampaikan pun bisa menjadi berkat untuk adik-adik kita. Dan yang terakhir, selain doa persiapan, selain persiapan teknis adalah jangan lupa doa tutup ya kakak. Itu juga penting sekali. Evaluasi jika perlu. Evaluasi bukan untuk menghakimi apa yang salah dari rekan tim kita, dari tim pelayanan yang di mana kita bertugas saat itu, tapi evaluasi itu dalam rangka untuk membangun kualitas pelayanan kita di waktu-waktu berikutnya. Itu yang juga aku lakukan. Biasanya kalau aku masuk ini sharing aja ya pengalamanku ya Kak. Kalau aku di kelas besar, kebetulan aku tugas, biasanya aku akan minta feedback balik sih dari kakak-kakak yang lain maupun juga dari teman-teman host dan co-host, apa sih yang misalnya kurang dari metode berceritaku, atau mungkin ada yang kurang dari apa yang aku lakukan dalam fungsi-fungsi pelayanan di kebaktian kelas besar. Aku berusaha untuk terbuka dengan hal itu dan jangan sungkan untuk memberi masukan kepada tim kita. Bukan, sekali lagi, bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk menghakimi, tetapi lebih kepada usaha kita bersama, kepedulian kita bersama untuk saling mengingatkan dan saling membangun, sehingga tim kita itu akan selalu solid. Dan ke depan, tadi Kak Phil tadi ngomongnya terlalu cepat loh, kayaknya anak-anak itu diem tapi nggak tahu itu jelas atau belas atau bengong saja. Nah, itu bisa jadi masukan yang baik misalnya untuk seorang pencerita, atau mungkin gini Kak, masukannya dulu aku pernah dapatkan masukan, Kak Phil terlalu monoton nadanya, intonasinya datar sekali, itu anak-anak jadi ngantuk, teman-teman adik-adik jadi ngantuk. Nah, itu masukan yang baik misalnya untuk aku ketika itu, sehingga aku belajar untuk lebih meningkatkan intonasi, membuat intonasi itu bervariasi atau berdinamika, supaya apa yang aku sampaikan juga mereka bisa terima. Atau juga pernah aku dapat masukan, Kak, bahasanya terlalu berat, terlalu tinggi misalnya. Nah, oh iya, berarti aku harus disadarkan itu sebagai pengajar anak untuk, oh iya, mereka masih usianya masih misalnya kelas 2 atau kelas 3, mereka belum bisa menerima bahasa-bahasa yang sangat ilmiah misalnya, atau perlu pakai gambar peraga dan lain sebagainya, yang itu akan lebih membuat mereka untuk interaksi yang lebih baik. Dan untuk teman-teman host dan co-host juga jangan pernah sungkan untuk, atau jangan pernah bosan kalau menerima masukan ya. Itu akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita. Meskipun host dan co-host, peranan teman-teman yang atau kakak yang berperan jadi host dan co-host itu sangat besar sekali. Tanpa host dan co-host itu, kebaktian kita lewat Zoom meeting tidak akan terjadi dengan baik, dan kebaktian tidak akan berjalan dengan lancar. Sehingga kakak, teman-teman yang jadi host dan co-host pun juga perlu serius di dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Itu saja sih kali ini tadi. Oke, boleh kali ini yang ada di chat dari kali ini itu juga bisa dilakukan. Kalau memang mau seperti itu disepakati saja di masing-masing timnya, apakah mau seperti ini atau juga co-host juga Robin sekali-sekalinya apa juga nggak apa-apa kok. Itu aja sih.
Itu karena Kak Mul, Kak Feni yang bisa aku sampaikan ke kakak dan teman-teman. Apakah ada tambahan? Silakan. Satu pertanyaan. Kalau misalkan sudah di breakout room, aku ngajar kelas Emmaus gitu. Terus aku minta sama co-hostnya, tolong aku dibuatin ini karena mau diskusi, mau buat kelompok lagi, misalkan satu breakout room 3 anak seperti itu. Sudah di kondisi kita sudah di breakout room ini, apakah masih bisa lagi? Nggak bisa, Kak. Udah mentok itu. Nggak bisa. Sudah breakout room di Zoom sejauh ini, nggak tahu kalau nanti ada upgrade lagi di dalam breakout room, bisa breakout room lagi, kita nggak tahu dari pengembangnya, tetapi sejauh ini breakout room cuma maksimal hanya 1 kali. Jadi kalau sudah ada di breakout room, kita nggak bisa masuk ke breakout room lagi. Nggak bisa buat breakout room lagi, itu cuma sekali breakout room aja. Nanti KR bisa kirim email ke pihak Zoom-nya. Tolong dong breakout room dibuat breakout room lagi. Nggak apa-apa. Dia disup lagi. Biar disup lagi ya Kak Mul. Kadang-kadang kita perlu kan, yuk bikin kelompok-kelompok kecil, mungkin mereka mau sharing atau apa begitu. Ya itu. Oke deh. Itu kalau mau ya pakai main room, Kak. Maksudnya pakai main room? Ya jadi kelasnya terpisah. Nanti kelas Emmaus ngadain Zoom sendiri. Ada yang masuk, misalkan bagi 2, yang lain tolong balik main room, kelompok satunya begitu ya? Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ini kan nanti kasusnya itu kan studi kasusnya itu kan nanti kan Emmaus dan kelas besar kan barengan nih jamnya kan, nggak terpisah kan. Lebih baik nggak usah, Kak. Jadi kalau kepingin kelompok-kelompok kecil seperti itu memang harus membuat ruangan sendiri benar-benar khusus kelas Emmaus, nanti lebih baik ke breakout room. Kalau sudah kepecah breakout room, nggak usah. Itu akan semakin sulit nanti, akan semakin bingung untuk anak-anaknya. Gitu sih. Ya semoga nanti ke depan ada upgrade-an gitu aja, Kak, dari Zoom-nya. Kalian nanti kirim email ya. Kok gaya? Dikumpulnya, Kak. Dikumpulnya. Apa nih? Dikumpulke ning gone CW karo ning Antorium ngono sing kene. Iku lah onset. Oke deh. Ayo kakak-kakak yang lain. Berarti besok Minggu itu langsung dikondisikan ya, Kak Fir? Iya, nanti besok Minggu biarkan semua yang khususnya kan yang breakout room itu kan kelas besar dan kelas Emmaus ya Kak Mul ya. Nanti dimasukkan di main room aja dulu semua, kita beri pengarahan sebentar, baru nanti breakout room-nya dibuka. Hostnya siapa ya? Host utama besok Minggu aku minta tolong si Farel. Kak Farel. Duh, kau Farel. Farel gak balik. Aduh, lupa jalan pulang. Bayar rumah orang balik. Tadi besok Jumat Kak diingetin. Farel ya, host utamanya ya. Aku minta host utamanya Farel, terus berarti kelas besar sama kelas besar Kak Caca ya. Co-hostnya. Hostnya yang kemarin dijadwal kan itu Kak Caca. Kelas Emmaus Enji kayaknya. Oke. Nanti ya nama yang ada di jadwal PJA itu mereka akan jadinya co-host. Jadi nanti setiap minggu saya akan mengkondisikan untuk yang host utama ini, yang sudah ada di jadwal PJA itu akan jadi co-host. Co-host. Ya, nanti yang host utamanya saya berusaha menentukan tiap minggu dulu lah sementara ini. Sayang ya, Farel nggak masuk lagi ya. Iya, kali Pak Inde. Ya, maksudnya sekalian gini, jadi kan berarti link Zoom kan sudah dibuka setengah jam sebelum ya, 30 menit. 30 menit, berarti kan itu masuk semua di main room. Tapi kan di situ nanti
ada breakout room-nya mungkin untuk kakak-kakak yang mau doa persiapan. Nah, ini kita mau kasih batasan jam berapakah di breakout room itu dibuka. Untuk persiapan ya maksudnya ya? Bukan yang persiapan kan otomatis sebelum. Oh. Kita jam 11, kan tadi berarti 10.30 kan sudah link Zoom-nya sudah dibuka. Sudah ada mungkin sudah ada yang masuk di main room. Terus ada doa persiapan, setelah itu kan juga balik lagi di ini terus di band room, terus kita yuk ya kita siap nih, kita mau masuk ya ke kelas kita masing-masing. Hostnya udah nyiapin ruangan-ruangannya seperti itu. Ini kita mau putuskan jamnya itu sebelum maksudnya 11 kurang 5 menit atau lebih baik 11 lebih 5 menit seperti itu. Karena aku lihat sih banyak yang masuknya tuh mepet gitu loh, mepet di jam kebaktian. 11 lebih 5 dulu gitu untuk pembukaan. Tahu nggak tahu kayak metodenya nanti bagaimana? Ujiannya apa langsung dipisah? Ujiannya langsung dipisah ya berarti ya? Dari awal itu, sudah iya. dipisah. Langsung masuk ke kelas masing-masing, setelah semua lengkap baru mulai langsung kelas masing-masing. Jadi tetap sih tugas-tugasnya kan tetap. Usul itu dibuka 70 menit aja sih. Gimana? Usul itu dibuka 70 menit aja di roomnya. Oh, untuk ininya. Durasinya. 70 menit. Itu kalau bahaya loh di Emmaus. Di Emmaus sering paling enggak 1 jam 15 menit itu berapa? 75 menit. 75. Dan apa nanti kan diremen lagi tuh, Kak? Diremen itu bisa diperpanjang, bisa nambah gitu bisa ya? Itu nanti akan begitu misalnya durasi kita tetapkan durasi 40 menit ya seperti tadi, begitu 40 menit selesai ya nanti reopen lagi, itu akan balik semua. Begitu 40 menit selesai 40 menit akan masuk semua ke main room, dan kalau pilih nambah lagi ya open room lagi. Jadi ditetapkan aja dari awal KR. Ya kan gini. Karena kan kita sudah dipisah, itu kan kita nggak bakal balik ke main room kan. Gitu selesai, kita cukup doa penutupnya sama petugas-petugas yang ada di ini. Itu ada. Tentunya kan Emmaus itu dari buka sampai selesai, terus biasanya kita koordinasi dulu petugas-petugas minggu depan siapa, kita ngobrol-ngobrol dulu di situ lah. Biasanya itu ya durasinya sih 60 menit itu kurang lah intinya. Terus kalau 70 menit juga kurang. Ya, maksudku gini KR, maksudku dari awal itu disetting mau berapa menit, apakah 80 menit ataukah 90 menit silakan, karena durasi itu berlaku untuk 2 breakout room. Jadi baik kelas besar maupun kelas Emmaus, bisa kita sudah tetapkan dari awal 80 menit, maka kedua kelas itu punya waktu 80 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai duluan, nggak masalah. Iya, kalau sudah selesai duluan, nggak masalah, asal nanti jangan di-close ya, breakout room-nya. Kalau di-close breakout room-nya, selesai semua. Jadi tolong diingat untuk host utamanya, jangan close breakout room. Host maupun co-host jangan close breakout room. Meskipun misalnya nih, kelas besar dan kelas Emmaus punya jatah 80 menit, tetapi kelas besar sudah menyelesaikan 40 menit. Ya udah, nggak apa-apa, langsung suruh live aja, live meeting aja untuk adik-adik yang di kelas besar. Tapi saya lagi jangan close breakout room. Kalau close breakout room, ya sudah, kelas emosi juga akan selesai. Nanti di sana akan balik ke main room. Gitu. Jadi ini pesan untuk kakak dan teman-teman yang jadi host maupun co-host ya, tolong diingat untuk hal itu. Itu sih KR. Oke, ya itu sangat penting banget. Jadi tolong nanti yang bertugas menjadi host jangan sampai
kalau satu kelas selesai jangan sampai breakout room-nya di close dan akhirnya membuyarkan nanti, wah sayang sekali kalau lagi asik-asiknya mendengarkan firman atau doa syafaat misalkan terus harus terputus. Ya, semoga trial error kita tidak error. Karena kita semuanya baru pengalaman pertama. Semoga aman. Apalagi ya kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Kak Erna. Oh ya, Kak Ben. Itu kalau kita udah masuk ke breakout room gitu, kita bisa nggak chat di sesama breakout room itu? Tetap bisa, Kak. Tetap bisa ya? Iya, tetap bisa. Berarti kalau semuanya seperti apa itu, mau bikin kuis yang seperti kemarin tuh loh Kak Fir, yang lewat apa itu, yang KPR bikin tuh, itu kan bisa ya? Tetap bisa. Kan kalau kelas besar kan seru kalau main apa itu, kuis-kuis kayak gitu. Tetap bisa Kak. Fungsi chat, fungsi share screen itu tetap akan muncul meskipun breakout room. Sama-sama Kak Penny. Oh gitu. Oke. Tapi chatnya itu berlaku hanya di breakout room itu itu aja. Ya, cuma di room itu aja Kak. Nggak akan mengganggu room yang lain kok. Arya? Enggak, tadi aku mau bilang kan pas sudah masuk di breakout room, itu kalau kita mencet breakout room-nya itu kan ada broadcast soal partisipan ya, apa itu. Nah, itu berarti ke semuanya ya Kak Fir? Yang mana ya? Yang di mana ya? Tadi kan aku masuk di belajar 1. Nah, terus di breakout room. Oh, di breakout room-mu ya? Di breakout room-ku kan tak pencet. Nah, itu terus ada apa broadcast soal partisipan apa-apa itu loh. Nah, berarti untuk semua breakout room ya berarti? Iya, kalau all partisipan berarti semua breakout room-nya. Kalau bukan kamu pengen broadcast message loh ya. Oke. Berarti bukan yang di belajar 1 nyata loh. Enggak, di semua belajar 1 maupun belajar 2 akan terima broadcast message karena dia broadcast sifatnya. Ada lagi mungkin? Kak Erna, ada lagi Kak Erna? Sambil mikir ini. Oke. Supaya nggak ada yang tertinggal. Berarti kelas kecil ini nggak ada masalah ya? Yang ini kelas gede sama EMOS ya? Iya. Iya. Ya kelas kecil kan 1 kelas saja Kak. Apa mau dipisah kelas kecil? Apa gitu ya. Masalahnya cuma lebih pagi. Oh ya. Enggak, apa mau dipisah lagi kelas kecil, ada kelas Efrata, kelas Yudea. Iya itu asik itu. Tahu itu Kak Erna. Nah, karena kan naik kelas pengajar itu loh Kak. Pengajar kurang. Kalau kelas kecil sama Yudea itu dipisah itu ide yang bagus itu. Enggak tahu Kak Erna itu. Nah, kita menunggu. Yang kecil pada bawa guleng Kak. Rata. Nanti ini ya, karena kelas kecil itu kan jam 9. Kemarin itu nggak tahu ya kenapa kita kok belum berani langsung 3-3-nya ini dijadikan di waktu yang sama. Ini apa ya kemarin aku juga ini kok yang digabung, karena gadget. Oke, ya karena HP-nya. Ya karena itu sih. Kalau memang aman semua ya kita perlu coba langsung 3 breakout room seperti itu. Tapi karena masalah gadget ada yang benturan dengan adiknya atau dengan kakaknya ya akhirnya kelas kecil itu yang kita pisah. Apalagi ya? Ya, apalagi. Ya kakak-kakak mungkin tersirat sesuatu
dengan program baru kita, dengan pindahnya ke jam kebaktian. Dari teman-teman ini Emmaus, boleh loh. Kalau mau kepingin tanya. Berarti ada penambahan petugas ya Mbak, untuk co-host gitu berarti ya. Cuma Emmaus sama kelas besar. Ya, kan di jadwal mingguan. Yang tambah hostnya. Yang nambah host utama Kak Rini. Yang itu loh Kak Rini yang sudah aku buat tiap bulan itu tiap minggu kan sudah ada. Itu kemarin namanya host. Sementara ini mereka namanya sudah ada, itu mereka nanti jadinya co-host. Oh gitu, ya. Host yang membantu pengajar, mungkin bantu share screen, bantu buatkan PPT itu. Nah, tapi aku akan berarti setiap minggunya seperti contoh Farel minggu besok itu sebetulnya nggak tugas dia sudah tugas minggu kemarin, tapi karena kondisi kita mau trial ini perdana, saya minta dia untuk jadi host utama. Co-hostnya Farel sudah masuk lagi. Ya, maaf tadi ada gangguan KR. Oh, ya, Farel ini ya, nanti besok minggu Farel jadi host utama. Ya, yang jadi co-host itu di kelas besar Kak Caca, yang di Praremaja NZ. Oh iya. Oke. Nah, jadi itu nanti yang tolong dijadikan co-host. Seperti itu. Jadi nanti setiap minggu depan mungkin saya akan cari lagi untuk jadi host utama. Mungkin berikutnya Pak Awang. Loh, tapi umpamanya nih Kak, yang jadi pelan-pelan yang jadi host itu minggu besok itu kan Kak Farel. Terus yang jadi co-host Kak Caca. Co-host. Lah, terus kalau yang Firman itu pingin share screen sendiri, itu kan dia harus jadi co-host. Lupa gitu, nggak dijadikan co-host. Itu yang menjadikan co-host Kak Farel apa Caca? Kak Farel ya, itu host yang menjadikan co-host. Ya. Kak Farel ya. Iya Kak. Nih, kalau sadarnya sesudah breakout room nih, sudah di kelas misalkan aku di kelas Emmaus, loh, aduh aku nggak bisa share screen ya, aku tadi belum dijadiin co-host gitu. Iya. Kan posisi hostnya mungkin nggak masuk nih di ruangannya Emmaus. Gitu kita untuk bisa dengan host chat ya. Ya, chat aja. Chat itu nanti chat meskipun di breakout room tetap bisa mengarah ke host kok. Ada pilihan nanti, ada pilihan host. Kita pilih nama begitu kan? Iya, jadi nanti pilihnya ke yang host ya, jangan ke co-host. Karena co-host nggak bisa. Tapi memang lebih mudahnya kakak dicek dari awal seperti yang aku tekankan tadi. Itulah fungsinya kita tidak datang mepet seperti itu. Jadi kita benar-benar sudah detail semua, prepare kita, dan dengan detail itu akan lebih memudahkan kita sehingga nanti nggak ada kelupaan dan lain sebagainya. Dan juga koordinasi tim ya, tolong itu sekali lagi aku minta tolong itu selalu dilakukan karena koordinasi tim itu juga akan menolong baik koordinasi di internal tim maupun juga koordinasi dengan host maupun co-host itu akan menolong kita. Itu sangat baik sangat dilakukan. Itu sih Kak. Ya, itu penting banget. Berarti itu akan kita lakukan waktu masih di main room. Terus kita minta host utama ini untuk membuatkan kita breakout room untuk kita doa persiapan. Lah di situ kita koordinasi lagi. Jadi doa persiapan itu 2 kelas. Jadi kelas besar dan Emmaus, petugas-petugasnya baik co-hostnya maupun juga liturgos dan firman, membawa firman. Itu ngumpul jadi satu, kita nanti koordinasi di situ. Jangan sampai lupa setelah selesai kita doa, kita balik ke main room lagi. Nah, di situ nanti setelah dirasa murid-murid kita sudah masuk dan sesuai jamnya,
kita minta host untuk buka breakout room kita. Seperti itu, kakak-kakak. Adakah yang terbersit lagi? KR, kenapa nggak ini aja? Oh, apa namanya? Doa persiapannya nggak jadi satu saja, satu breakout room, supaya host tetap ada di sana. Di main room itu. Terus apa nanti di main room ataukah dibuatkan doa persiapan di breakout room, tetapi dua kelas itu jadi satu saja menurutku. Ya, dua Tapi kelas. kan mau dipisah toh Kak? Aku tangkap Enggak. sih ya. Aku tangkap, oh nggak dipisah ya. Aku tangkap tadi, tak kira mau dipisah. Ada breakout room doa persiapan untuk kelas besar, ada breakout room doa persiapan untuk kelas Emmaus. Aku kira gitu tadi. Sorry. Nah, ya, enggak. Kita satu, semuanya ngumpul jadi satu, baik kelas Emmaus maupun juga kelas besar. Situ kita ngumpul semua beserta 2 co-hostnya dan juga para petugas liturgi dan bawa firman. Itu sih, nanti kita ngobrol-ngobrol di situ sambil terus doa, setelah itu kita balik ke main group lah. Itu, Kak Mul, ada lagi kah yang masih ketinggal? Enggak, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah cukup, saya serahkan ke Pak Virgo. Baik, terima kasih kesempatannya kakak-kakak pengurus. Aku sudah diberikan kesempatan untuk bicara di pertemuan malam hari ini. Semoga sinau bareng ini akan selalu menolong kita bersama untuk tetap dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Terus semangat ya, kakak. Belajar hal baru kadang-kala memang tidak mudah, tetapi akan mudah ketika kita terus mempelajarinya dan konsisten untuk berlatih tentang hal-hal baru dalam kehidupan kita. Kita mau mengakhiri perjumpaan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami bersyukur karena Engkau telah menolong dan menyertai kami dalam sinau bareng malam hari ini ya Tuhan, untuk mengoptimalkan penggunaan Zoom meeting bagi pelayanan kebaktian anak di tengah-tengah jemaat kami. Apa yang kami pelajari ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan menempatkannya dalam pikiran maupun hati kami, sehingga kami dapat terus mengingatnya, juga dapat melatihnya dalam setiap kesempatan keseharian kami. Dan ketika esok minggu kami akan mencoba untuk melakukan metode baru dalam kebaktian anak, khususnya di kelas besar dan kelas Emmaus ya Tuhan, tolonglah dan bimbinglah kami, supaya kami tetap terbuka dengan setiap proses dan hasil yang akan kami lihat nanti. Dan kiranya juga kami dapat terus belajar untuk memeriksa dan mengevaluasi serta meningkatkan dalam pelayanan kebaktian anak berikutnya. Kami akan berpisah dan kami akan memasuki jam istirahat kami ya Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera dan kesetiaan-Mu yang akan selalu menolong dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah dalam cita kasih-Mu. Amin. Terima kasih kakak, bolehkah open cam sebentar, aku mau foto. Entah itu untuk dokumentasiku pribadi malam hari ini. Aku nggak jas ini. Oh, apa kamu? Silakan Jonas, Chris. Udah mau tidur. Enggak apa-apa Kak Yuli. Bolehkah open cam, aku akan mengambil gambar, minta izin. Oke, silakan berikan gaya yang terbaik. Kita akan 3 kali foto, kakak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Sampai jumpa di sinau bareng berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Fir. Selamat malam semuanya. Aku stop recording dulu.